Oke, jadi kali ini gue pengen bahas kacamata yang canggih ini ya. Ini adalah Rocket AI Glasses Neo. Jadi Rocket AI Glasses ini ada dua varian ya, varian yang biasa dan yang Neo. Yang setahu gue ya untuk varian biasa itu yang with display, sedangkan yang Neo yang akan kita bahas kali ini yang versi non displaynya. Harganya itu lebih terjangkau, yang non display ini ada di sekitar 7 jutaan dan yang versi ada displaynya itu di sekitar 10 atau 11 jutaan ya. Tapi keduanya memiliki fitur-fitur yang hampir mirip ya, selain yang di bagian displaynya itu aja. Untuk link pembeliannya juga udah gue sertakan ya di deskripsi di bawah. Jadi langsung kita lihat yuk kacamatanya dari Rocket AI Glasses Neo ini ya. Pertama dari sisi desain ya. Untuk dari sisi finishing, seperti yang kalian lihat ya, dia mempunyai finishing black glossy seperti ini, yang dimana ada plus minus pastinya. Untuk black glossy seperti ini tampilannya lebih mewah, premium, tapi kekurangannya ya dia fingerprint magnet banget. Yang harus sering-sering kalian lap ya. Nih kalau kalian lihat nih emang berasanya agak kotor-kotor aja gitu di bagian bodinya ini sendiri. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi shape atau desain ya, gue rasa ini desain yang cukup universal ya, yang punya classic design seperti ini. Gue sih suka-suka aja sama desainnya, dan ketika gue pakai sih nggak terlalu besar ya, di muka gue ini masih pas. Tapi memang ini ukurannya bisa gue bilang medium lah. Jadi kalau kalian yang terbiasa menggunakan kacamata yang kecil ya, mungkin kalian harus lebih membiasakan menggunakan kacamata yang size-nya agak besar seperti ini, tapi ini bukan yang besar banget ya. Jadi masih oke lah dari sisi desainnya universal. Kemudian kalau kita ngomongin dari sisi build quality-nya bagus ya. Misalkan di sini bagian hinge-nya kalau kalian lihat ini udah menggunakan material titanium, ini berasa kokoh banget. Kemudian untuk di bagian nosepad-nya ini kalau kalian lihat ini juga empuk ya. Nosepad-nya udah menggunakan kayak silikon gitu yang membuat kenyamanannya lebih baik ketika bertumpu di hidung kalian. Kenapa dikasih nosepad yang model silikon seperti ini? Karena memang untuk AI glasses tuh pasti mempunyai berat yang lebih berat dibandingkan kacamata reguler. Tapi untuk yang Rocket Neo ini diklaim salah satu yang paling ringan untuk sebuah AI glasses. Dia ada di 38 gram. Yang setahu gue tuh untuk versi sebelumnya itu ada sekitar 45 graman ya. Jadi dari sisi berat untuk kacamata AI ini salah satu yang paling ringan. Kemudian selanjutnya untuk dari sisi lensanya sendiri ada beberapa pilihan setahu gue, tapi kalau nggak salah yang dijual Indonesia ini yang versi yang kacamata hitam seperti ini, yang dimana untuk dari sisi lensanya ini udah premium ya, karena dia udah menggunakan teknologi UV, polarize, anti reflektifnya juga ada. Jadi ini nyaman lah kalau kalian pakai siang-siang yang panas gitu. Ini benar-benar berfungsi banget untuk kacamata hitamnya, itu bagus ya, layaknya kacamata premium pada umumnya. Kemudian dalam sini ada LED notifikasi, ini kecil ya, jadi menandakan aja kalau misalkan ketika kalian pakai ini AI-nya lagi berfungsi ataupun ketika kalian sedang menggunakan untuk recordingnya. Di bagian kanan sini ada touch sensor ya, yang ketika kalian swipe depan belakang ini untuk volume control dari speakernya. Untuk speaker ada di bagian belakang tangkainya, ini ada dua buah di kiri dan di kanan, jadi stereo. Dan yang terakhir untuk charging portnya mungkin ada di bagian belakang sini nih ya, ini menggunakan sistem magnet. Untuk kamera sendiri dia ada di bagian depan ini ya. Kalian bisa lihat kameranya sendiri sudah menggunakan Sony IMX681 dengan megapikselnya sebesar 12 megapiksel. Dan untuk chipsetnya sendiri dia menggunakan Qualcomm Snapdragon AR Gen 1 ya. Jadi sebenarnya chipsetnya udah canggih lah dan bisa proper banget buat memfungsikan dari Rocket AI Glasses Neo ini. Sekarang gue pengen bahas dari fitur-fiturnya ya, yang dimana fitur utama dari Glasses Neo ini yang pertama pastinya kalian bisa recording video, recording suara, maupun mengambil foto dari kameranya ini. Yang kedua, pastinya adanya fitur AI yang berguna untuk di kehidupan sehari-hari ya. Apa aja sih fitur AI-nya? Sebenarnya AI yang paling kepake pastinya di sini dari fitur percakapan, ataupun kalau kalian yang suka bertanya di AI, kalian bisa langsung bertanya melalui kacamata ini. Misalkan ada apa aja nih barang yang ada di depan gua, atau enggak kalian mungkin bingung misalkan megang satu benda dan ini sebenarnya benda apa sih, fungsinya buat apa, mereknya apa, dan lain sebagainya, kalian bisa langsung menggunakan melalui kacamata ini yang nanti kita akan coba sama-sama ya. Yang kedua, dari fitur AI-nya itu ada AI translation, yang dimana untuk translationnya ini bisa real life translation maupun untuk kayak semacam kelas, ataupun kalau kalian pengen nonton video gitu ya dan kalian nggak terlalu mengerti bahasanya, kalian bisa menggunakan fitur AI translation-nya ini, yang dimana untuk auto detect bahasanya itu dia akan auto. Jadi kalau nggak salah pilihannya tuh ada 18 bahasa yang akan terdetek secara otomatis di kacamata ini. Yang jelas bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu udah pasti ada ya. Dan
bisa ditranslate juga ke bahasa yang kalian pilih. Jadi gue sendiri untuk di bagian AI translation-nya itu gue set auto, dan untuk auto detect-nya dia akan nge-translate ke bahasa Indonesia, itu bahasa kita sehari-hari. Tapi kalau kalian yang native-nya untuk bahasa Inggris juga nggak masalah kan. Jadi tinggal kalian pilih aja translation-nya itu mau diaktifkan ke mana. Dan yang kedua untuk AI translation-nya ini juga nanti ada notes-nya ketika kalian sudah selesai menggunakan AI translation, yang misalkan kalian pakai untuk di meeting. Cukup kalian aktifkan aja AI translation-nya, dan nanti ketika sudah selesai di bagian aplikasinya itu sudah ada rangkuman isi notes dari percakapan yang sudah digunakan. Yang kedua yang pasti digunakan ya untuk bertanya di fitur AI-nya. Gue sendiri menggunakan bahasa Indonesia aja biar gampang, dan untuk fitur bahasa Indonesia-nya ini juga bahasa sehari-hari kok. Kalian nggak perlu bahasa yang baku gitu, jadi kalian bisa mengaktifkan fitur AI-nya ini. Dan di Rocket AI Glasses ini kayaknya salah satu yang paling lengkap ya untuk pilihan AI yang bisa kalian aktifkan. Ada 4 pilihan, tapi yang paling pertama itu yang paling sering dipakai pastinya adanya ChatGPT yang paling sering gue gunakan. Yang kedua mungkin untuk di pilihan Gemini ya. Jadi itu dua yang paling sering gue gunakan, tapi untuk diperbandingkan dengan ChatGPT dan Gemini yang ada di Rocket AI Glasses ini, gue lebih sering menggunakan ChatGPT hanya karena gue merasa lebih responsif dan loadingnya jauh lebih cepat ketika kita melakukan conversation dibandingkan Gemini yang lebih lama biasanya untuk loading jawabannya gitu. Jadi itu yang bisa gue share dari AI-nya sendiri. Kemudian untuk di bagian aplikasinya juga sebenarnya ini aplikasinya cukup gampang dan user friendly ya. Jadi yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian tinggal download aja aplikasi yang namanya HiRocket ya. Jadi di dalam aplikasi ini juga tampilannya cukup simpel seperti ini untuk tampilan mukanya. Kalian bisa lihat sisa baterai, dan ini beberapa fungsi-fungsi yang ada. Dan ini seperti yang gue bilang, kalian bisa pilih untuk terjemahan suara di sini ya. Jadi ketika kalian sudah selesai recording, ini catatannya semua bisa keluar di dalam aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya di sini juga ada galeri yang bisa kalian lihat untuk hasil dari recording yang sudah kalian lakukan. Dan di sini ada bagian setting untuk pengaturan di foto dan video ya. Untuk fotonya maksimal resolusi di 4K dengan rasio di 3:4 atau 9:16. Kemudian ada di 3K di 4:3. Untuk videonya di sini di resolusi 3K dengan 30 fps di 9:16 untuk rasionya, ataupun di 3:4 di 2,5K. Ini dua yang paling high quality untuk kualitasnya ya. Selanjutnya kalau kalian lebih pengen menghemat space atau memori ya kalian pilih yang bawah aja. Dan untuk yang bagian landscape-nya ini ada di 2,5K di 30 fps 4:3. Untuk durasi perekamannya di sini yang salah satu kelebihan utama ya Rocket AI Glasses ini ada sampai 10 menit dalam sekali recording. Jadi ini salah satu kamera kacamata yang recordingnya tuh paling lama ya. Rata-rata setahu gue kalau nggak salah sekitar 3 menitan aja gitu untuk kacamata yang lain, tapi di sini bisa mencapai 10 menit dalam sekali recording. Jadi itu kalau kita lihat dari bagian aplikasinya, basicnya aplikasinya cukup simpel lah. Dan yang terakhir ini ada AI Assistant. Ini kayak dia akan nge-record percakapan yang udah kalian lakukan melalui AI-nya ini ya. Jadi itu aja mungkin kalau kita bahas dari sisi aplikasinya. Oke, sekarang gue akan coba ya untuk fitur AI-nya, dan mudah-mudahan kalian bisa denger ya untuk conversation gue menggunakan AI-nya ini dengan bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari. Kita coba deketin mikrofonnya ke dalam speaker ini. Jadi untuk mengaktifkan pertama, kalian tinggal ngomong aja dari komen ya. Hai Rocket, siapakah pemenang Piala Dunia 2026 kemarin? Pemenang Piala Dunia 2026 adalah Spanyol. Mereka menang 1,0 atas Argentina di final yang digelar di New York, New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Gol kemenangan dicetak Ferran Torres di babak extra time. Dan apakah Messi mencetak gol untuk Argentina? Tidak, di final Piala Dunia 2026 melawan Spanyol, Messi tidak mencetak gol. Argentina kalah 0,1 setelah gol Ferran Torres di extra time. Terus siapa yang mendapatkan Golden Boots di Piala Dunia 2026 kemarin? Golden Boot Piala Dunia 2026 dimenangkan oleh Kylian Mbappe dari Prancis. Dia jadi top skor turnamen dengan 10 gol. Messi berada di posisi kedua dengan Silver Boot. Oke, sekarang gue pengen nanya untuk casing yang berada di depan gue ini kira-kira casing mikrofon merek apa ya? Dari logo di bagian tengah casingnya, itu kelihatannya seperti merek Holyland. Bentuk casing dan desain logonya mirip dengan
Oke, paling segitu aja ya untuk dari AI-nya sendiri, yang dimana seperti yang kalian dengar, 90% lah percakapannya itu bisa berjalan dengan lancar menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa sehari-hari ya. Tapi ketika kalian menggunakan bahasa Inggris juga pastinya juga nggak ada masalah karena gue udah sempat menggunakan juga dengan bahasa Inggris itu lancar-lancar aja kok. Jadi itu aja untuk fitur-fitur AI-nya. Jadi bisa kalian pakai banget untuk di kehidupan sehari-hari. Sekarang gue pengen ngasih lihat juga nih untuk sampel dari video dan juga mikrofon Rocket AI Glasses ini. Oke, sekarang gue lagi ngetes ya untuk video sekaligus mikrofonnya. Jadi, waduh, berisik banget motor. Oke, kita lanjut sepedahan. Sekalian kalian bisa nilai kualitas dari kameranya sekaligus audionya ya, karena ini bener-bener gue pure nge-record dari kacamata. Kayaknya kalau di tempat yang banyak angin bakal berisik ya, jadi nggak apa-apa buat simulasi aja ke kalian. Mungkin untuk hasil dari recordingnya dan videonya bener-bener anginnya kencang banget. Oke, sekarang kita udah sampai di Alfa nih, dan sekalian kita record lagi ya. Ini waktu udah di jam 5:30 nih. Sekalian kita tes untuk low lightnya, apakah Rocket masih bisa sanggup untuk recording di agak low light seperti ini ya. Jadi kalau denger tadi ketika dipakai sepedahan pasti wind noise-nya berasa banget ya, karena memang Rocket ini nggak didesain buat sambil dipakai sepedahan untuk dari mikrofonnya sendiri. Tapi kalau untuk kameranya gue rasa nggak ada masalah. Dari sisi stabilizernya juga masih cukup oke ya untuk sebuah kamera yang ada di kacamata seperti ini. Dan sekarang kalian bisa lihat ya, kalau misalkan di tempat yang nggak terlalu ada dari suara anginnya, tapi di kanan ini kayak ada suara pembangunan gitu ya, tetap masih ada berisiknya. Tapi at least dari mikrofonnya sih kalau menurut gue ini masih usable banget, masih bisa dipakai lah gitu. Jadi kita tes untuk kameranya seperti ini ya. Gue lagi jalan di Alfamart, jadi seperti inilah kurang lebih dari hasil Rocket AI Glasses ini. Oke, jadi itu ya sampel dari video mikrofon yang udah bisa kalian denger dan kalian simpulkan sendiri kira-kira kualitasnya gimana. Kalau buat gue sih secara kesimpulan untuk di bagian kamera Rocket AI Glasses ini gue sih hasilnya puas ya. Jadi untuk sebuah kamera yang super kecil yang berada di kacamata seperti ini, itu tuh ternyata hasilnya proper banget buat kalian pakai konten ataupun untuk dokumentasi atau sosmed ready lah. Kalau kalian memang orang yang suka bikin shorts atau di Instagram gitu, bisa banget menggunakan Rocket AI Glasses ini untuk hasil foto, video, maupun dari mikrofonnya itu sendiri. Tapi memang untuk mikrofonnya ini nggak didesain untuk di tempat yang banyak angin ya. Jadi memang suara anginnya lumayan mengganggu kalau kalian pakai mungkin di sepeda seperti yang udah gue contohin tadi ya. Jadi kurang lebih seperti itulah untuk hasilnya. Sekarang untuk user experience yang lain, misalkan untuk kenyamanannya gimana. Jadi memang ini didesain kacamata ini memang kacamata AI yang canggih ya. Jadi kalau kalian ngomongin kenyamanan di compare dengan kacamata hitam biasa atau kacamata hitam konvensional, pastinya berbeda jauh ya. Dimana kalau kacamata hitam biasa itu kan sangat ringan dan kalian bisa pakai berjam-jam. Kalau untuk AI glasses seperti Rocket ini, meskipun dia salah satu yang paling ringan saat ini, tapi tetap untuk penggunaan di atas 2 jam kalian pasti akan merasakan tumpuan di hidung kalian ya. Jadi gue sendiri merasa untuk AI glasses ini mungkin kenyamanannya maksimal di sekitar 3 jam lah. Di atas itu gue udah nggak merasa nyaman untuk tulang di bagian hidung gue. Tapi secara overall sih sebenarnya untuk sebuah kacamata hitam, kacamata AI glasses seperti ini yaitu udah cukup banget lah. Kalian pakai sejam 2 jam juga biasanya kan kalian nggak harus selalu nonstop menggunakan kacamata seperti ini. Ngomong-ngomong soal penggunaan, untuk baterainya sendiri gimana? Kalau buat gue sih pengalaman gue
Sebenarnya kalau kalian pakai misalkan dari siang kemudian sampai ke malam itu bisa-bisa aja selama penggunaannya itu normal ya. Dalam artian kalian menggunakan untuk mengambil beberapa sampel foto, terus mengambil beberapa video mungkin sekitar 3 menit, 5 menit. Kemudian kalian pakai AI-nya secara normal, dia bisa bertahan sekitar 6-7 jam baru menandakan sisa baterainya itu udah lowbat atau sekitar di bawah 20% untuk notifikasi lowbatnya. Tapi kalau kalian gunakan secara nonstop, misalkan untuk recording video, dalam pengujian gua itu dia bertahan sekitar 35 menit sampai ada notifikasi lowbatnya itu on, dan di bawah 10% dia sudah tidak bisa digunakan untuk nge-record apapun ya. Jadi itu aja kalau kita ngomongin dari daya tahan baterainya sendiri. Dan yang terakhir sekarang aku pengen bahas dari sisi kualitas speakernya. Apakah speaker dari Rokit AI Glasses ini proper? Kalau buat gue sih selama ekspektasi kalian gak ketinggian, buat gue pribadi speaker ini sudah bagus ya. Dalam artian kalian bisa mendengarkan pakai buat telepon bisa, buat mendengarkan nonton YouTube gitu, mendengarkan podcast gitu juga oke, suaranya clear dan bagus kok. Apalagi kalau misalkan kalian hanya pakai untuk sebagai menemani kalian kerja gitu, dengerin lagu gitu, ini masih oke. Dan untuk suaranya itu suara paling proper itu ada di volume 70% ke bawah ya, karena begitu kalian boost di atas 70%, suaranya akan berubah karakternya dan dia akan memaksimalkan bagian treble atau clarity-nya supaya suara vokalnya tetap jelas. Dan ini berfungsi mungkin untuk di outdoor ya, misalkan gue lagi sepedaan gitu, gue pengen pakai misalkan sambil teleponan atau sambil mendengarkan sesuatu, gue harus max out volumenya supaya terdengar cukup jelas. Meskipun untuk volumenya di tempat yang super crowded gitu, ketika gue pakai sepeda di jalan raya pun di volume 100%-nya pun bukan yang proper banget ya, tetap masih agak sedikit pelan. Apalagi kalau kalian pakai hanya untuk mendengarkan lagu, tetap ini nggak didesain seperti itu. Tapi kalau hanya untuk kalian pakai buat dengerin AI-nya ataupun untuk penggunaan sehari-hari gitu di tempat yang umum, yang cukup ya, dalam artian nggak terlalu crowded tapi juga di indoor masih oke banget ya, ini bener-bener proper lah dari sisi speakernya itu dan untuk volumenya sendiri ya. Jadi itu aja paling yang bisa gue share dari Rokit AI Glasses ini. Sekali lagi kalau kalian berminat tinggal cek aja ya, link pembelian udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Thank you karena nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.